Oke, kali ini saya akan memberikan deskripsi dan konsep gambaran mengenai apa itu sistem cashless untuk toko, apa perangkat yang dibutuhkan jika ingin membuat, dan itu yang paling inti untuk dipahami dari awal agar benar-benar paham konsep dan gambarannya. Jadi sistem cashless ini memang mirip persis seperti ATM, tapi bukan mesin ATM dan juga tidak terintegrasi dengan mesin ATM perbankan. Sama sekali bukan itu dan tidak berhubungan langsung dengan sistem ATM perbankan, sama sekali tidak berhubungan. Sistem cashless ini mekanisme kerjanya sama seperti prinsip kerja ATM, tapi bukan ATM perbankan. Itu yang paling penting, yang pertama harus dipahami. Jadi sistem cashless ini nanti terintegrasi secara mandiri di sistem toko Anda. Sekarang apa itu sistem cashless? Sistem cashless itu di mana konsumen ataupun pelanggan di toko Anda bisa berbelanja baik barang maupun jasa di toko Anda tanpa menggunakan lagi uang tunai, tapi menggunakan transaksi digital. Jadi modelnya bagaimana supaya konsumen-konsumen ini bisa berbelanja di toko Anda tanpa uang tunai lagi berikutnya? Tentu konsumen ini harus melakukan deposit di server toko Anda. Jadi langkah yang pertama adalah konsumen registrasi di server toko Anda, kemudian deposit sejumlah uang yang dikehendaki oleh konsumen, mau berapapun depositnya. Setelah itu konsumen akan mendapatkan kartu dari toko Anda, kartu member lah istilahnya. Kartu member ini mirip kayak kartu ATM, kartu ini berisi nama toko Anda, nomor atau barcode konsumen yang sudah terdaftar dan sudah punya deposit di toko Anda, dan juga nama konsumen atau pelanggannya. Nah, kartu ini nanti dipakai untuk konsumen untuk melakukan belanja di toko Anda. Baik belanja di pusat toko Anda atau mungkin Anda punya cabang-cabang bisa dibelanjakan di cabang-cabang ini menggunakan kartu cashless dari nasabah ini tanpa menggunakan uang tunai sesuai dengan saldo yang tertera di deposit di kartu cashless ini. Jadi nanti pada saat konsumen melakukan belanja, mekanismenya begini. Pada saat konsumen datang ke toko cabang satu misalkan, dia mengambil barang, barang diambil atau mungkin menggunakan jasa servis layanan tertentu. Kemudian nanti di situ muncul billing yang harus dibayarkan berapa. Nanti konsumen akan mengeluarkan kartu cashless ini, kartu cashless ini nanti akan dibaca, bisa menggunakan barcode scanner ya bisa menggunakan card reader ya bisa, atau apapun itu namanya sebenarnya apa saja bisa. Intinya kartu cashless ini hanya berisi barcode atau kode dari konsumen atau pelanggan toko Anda yang nanti dibaca di setiap komputer cabang atau komputer cash server ini, identitas dari pemilik cashless dan saldonya. Jika ternyata saldonya itu melebihi dari total belanja, maka otomatis deposit yang sudah ada di kartu cashless pelanggan ini nanti akan berkurang. Dan pada saat konsumen ini belanja sudah tidak menggunakan uang tunai, tapi menggunakan transaksi digital. Sebab konsumen ini sudah punya kartu cashless yang sudah terdaftar di toko Anda dan sudah punya deposit karena sudah registrasi dan punya nomor kartu cashless. Nah, itulah prinsip dan gambaran yang paling awal, yang paling mudah dipahami bagaimana sebenarnya sistem cashless itu, apa yang dibutuhkan jika Anda mungkin ingin membangun sistem cashless untuk transaksi digital non tunai di toko Anda. Jadi sekarang misalkan Anda ingin membangun sistem cashless misalkan. Jika Anda ingin bikin sistem cashless, apa yang saja yang dibutuhkan? Tentu Anda membutuhkan komputer server di toko Anda maupun di cabang, bisa laptop juga bisa. Kemudian yang kedua adalah memiliki barcode scanner atau card reader, yang ketiga memiliki fasilitas untuk pembuatan kartu ini.
kartu ini sebenarnya nggak harus dibuat fisik juga nggak masalah sebenarnya, karena kartu-kartu cashless seperti ini sebenarnya yang paling inti di situ isinya hanya kode atau barcode dari konsumen. Kode atau barcode konsumen intinya itu di situ adalah ID database nasabah yang sudah diberi saldo sehingga bisa untuk belanja tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Nah, inilah sistem cashless untuk bagian satu. Yang paling penting di sini adalah memahami gambarannya, konsepnya, cara kerjanya, apa saja yang dibutuhkan, dan memahami kultur bahwa cashless system ini adalah mandiri yang nanti terintegrasi di toko Anda bagi Anda yang ingin membuat misalkan secara mandiri. Jadi ini mandiri terintegrasi di toko Anda. Sementara itu yang bisa saya sampaikan di bagian pertama ini mengenai sistem cashless, konsep mekanisme kerja, dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem cashless. Terima kasih atas atensi dan kepercayaannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.